Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Haleluya. Saya yakin, saya sangat yakin semuanya kita ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Pagi hari ini bukan karena kekuatan, bukan karena gagah kita, tapi semua karena kasih dari Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersama-sama pagi hari ini kita menikmati kebaikan Tuhan. Dan biar hari ini kita mau satukan hati kita bersama-sama. Kita mau menaikkan syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kami. Kami sangat yakin Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami sangat yakin kekuatan kami hanya terletak di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau
jemaat saja yang mengalirkan pujian ini. Bersama kalimat katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari musik bersama katakan, pandang wajah-Mu dan berseru. Hanya Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Yes Lord, kami yakin Engkau tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu bagi kami, Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Kami tidak akan pernah melepaskan Engkau, Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah ketika kami meyakini bahwa kami ada bersama dengan Engkau. Kami tidak akan pernah, Tuhan, melepaskan Engkau dari hidup kami. Karena kalau kekuatan kami, harapan kami, segala-galanya bagi kami, Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengekspresikan sukacita kami, kesukaan kami ketika kami memiliki Engkau bersama-sama semua umat kudus-Mu yang ada di tempat ini, melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, dan biar Engkau disukakan melalui pujian kami, karena Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tepuk tangan yang meriah. Bimbang ketika kita memiliki Yesus, karena Dialah harapan, pengharapan, kekuatan kita, bahkan segala-galanya bagi kita. Haleluya. Amin.
Jangan pernah berharap kepada siapapun juga. Hanya Dialah Allah yang menjadi andalan kita. Amin. Kekuatan kita hanya ada di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Pengharapan kami, sumber kekuatan kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Dalam keadaan yang tidak menentu, biar kami tetap memandang Engkau Tuhan. Karena di dalam Engkaulah letak kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Amin. Tersyukurku di
Kudus, jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang bisa memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami berharap pagi hari ini Tuhan, Kau berikan urapan-Mu kepada setiap kami agar kami boleh dan bisa memahami kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami simak dalam hati dan kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, setiap dari kita itu selalu diberi kesempatan oleh Tuhan dan selalu dituntut untuk mengambil sikap dalam hidup ini. Dan dari sikap yang kita ambil itu menentukan masa depan kita, bahkan anak cucu kita di kemudian hari. Karena itu, marilah kita benar-benar mengambil sikap secara benar. Karena apa? Itu mempengaruhi hidup kita dan juga generasi kita nanti. Pada pagi hari ini kita akan baca satu firman Tuhan, di mana bangsa Israel telah salah mengambil sikap sehingga mereka mengalami satu masa yang kelak dalam kehidupan mereka ya. Jadi pada waktu itu Israel adalah umat pilihan Tuhan yang sudah mengalami begitu banyak mujizat Tuhan, tetapi begitu banyak pula mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan, sehingga mereka bolak-balik mengalami hukuman daripada Tuhan. Sampai akhirnya mereka dibuang keluar dari tanah Israel, dibuang ke daerah Babel. Kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yeremia 29, Bapak Ibu. Kita baca Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bergantian ya. Ayat yang pertama, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang kedua, silakan. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tunggang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Ayat yang ketiga, surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan akan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kita baca sama-sama 11 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kisah ini terjadi pada masa Raja Yehuda dipimpin oleh Raja Yoyakin ya. Jadi karena ketidakpatuhannya mereka melanggar firman Tuhan, mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan, sehingga
Tuhan mengirimkan beberapa nabi pada Yehuda untuk memperingatkan agar mereka bertobat supaya apa? Supaya mereka dapat pengampunan. Tetapi bangsa Israel dari dulu terkenal sebagai bangsa yang tegak tengkuk, saudara ya. Jadi berkali-kali diperingati oleh nabi-nabi, tetap saja mereka tidak mau menerima dan bahkan semakin giat dalam jalannya untuk berbuat dosa, mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Ini sedikit latar belakang ya. Israel dulunya adalah satu kerajaan yang utuh dari 12 suku dipimpin oleh Daud, kemudian Saul, kemudian turun kepada Daud dan kemudian kepada Raja Salomo ya. Pada masa Salomo ini Israel mencapai masa kejayaannya sehingga terkenal di seantero jagat. Tetapi ada satu hal yang kemudian terakhir terjadi, yaitu setelah kematian Salomo, bangsa ini dikoyakkan, kerajaan ini dikoyakkan di dua bagian. Jadi 10 suku mereka memisahkan diri karena tidak terima dengan kepemimpinan Rehabeam. Mereka membentuk satu kerajaan sendiri yang dinamakan kerajaan Israel, terkenal dengan kerajaan utara ya, kotanya di Samaria. Sedangkan generasi Daud sendiri dipimpin oleh Rehabeam, anaknya Salomo. Dia memimpin kerajaan selatan terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, ibu kotanya di Yerusalem. Yerusalem ini sendiri sebuah kota istimewa, saudara-saudara dan Bapak Ibu. Karena apa? Yerusalem adalah kota suci yang diakui oleh 3 agama besar dunia, yaitu Kekristenan sendiri, kemudian Yudaisme, dan satunya adalah Islam. Karena di situ dibangun Masjid Aqsa ya. Sedangkan bagi Kekristenan di situ adalah tempat berdirinya Bait Allah, dan bagi Yudaisme sendiri juga di situ adalah tempat Bait Allah sendiri. Pada masa itu Israel melakukan dosa besar, mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengambil satu keputusan, Israel harus dihukum karena sudah melanggar perintahnya, menolak nasihat dari nabi-nabi, sehingga tidak bisa ditunda lagi. Penghukuman itu datang akhirnya. Sampai satu masa pada zamannya Yoyakim, Nebukadnezar dari Babel itu Irak besar ya, datang menyerbu dan menghukum Yerusalem, sehingga Yoyakim ditaklukkan dan banyak orang dari Yerusalem dibawa ke Babel, dibuang ke sana. Pembuangan sendiri ada 3 gelombang ya. Gelombang pertama zamannya Yoyakim, gelombang kedua zamannya Yoyakim, dan yang ketiga terakhir adalah zamannya Raja Sedekia. Jadi orang-orang Israel dibuang dari negerinya ke negeri Babel. Ini satu yang ironis, saudara. Karena apa? Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan sendiri. Tuhan menyatakan kuasanya luar biasa pada bangsa Israel. Dalam sejarahnya, bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir, bagaimana Laut Merah dibelah, bagaimana 10 Tuhan dinyatakan, bagaimana selama 40 tahun mereka dibunuh, dipelihara Tuhan tanpa satu kekurangan apapun. Tetapi hal yang seperti itu ternyata belum cukup di bangsa Israel. Mereka dari generasi ke generasi tetap terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dan yang parah dan berzamannya Raja Manase ya, sehingga ini puncaknya. Allah sudah nggak bisa istilahnya apa ya, berdiam diri, harus dihukum Israel ini. Akhirnya mereka dibuang. Mereka yang punya negara, mereka yang punya bangsa, punya rumah, punya segalanya di tempatnya di Yehuda, tiba-tiba diangkut, diterangkut dari otaknya, dibuang ke Babel. Ini sesuatu yang ironis. Mereka sangat pasti menderita, saudara. Bayangkan, mereka harus kehilangan rumah, kehilangan hartanya, kehilangan keluarga negaraannya, kehilangan tempat tinggalnya, dibuang ke negeri orang, negeri asing. Ini sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Ini ada konsekuensi serius dari mereka karena mereka sudah mengingkari perjanjian dengan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan sehingga mereka mengalami hal yang tidak baik seperti ini. Di Babel, mereka hidup, mereka bekerja bukan berdasarkan orang merdeka, mereka seperti orang dijajah ya. Jadi mereka dipaksa bekerja sesuai dengan keinginan Raja Babel. Di tengah kondisi seperti ini, mereka juga kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, dan pada akhirnya mereka kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah merasa Tuhan itu dikalahkan oleh dewa Marduk, dewanya orang Babel. Sehingga mereka jadi malas melayani Tuhan. Buat apa melayani Tuhan yang sudah kalah? Dalam pemikiran mereka seperti itu. Sehingga semakin terpuruk lagi mereka. Bukan hanya istilahnya nol ya, sudah semakin terpuruk lagi. Mereka gak percaya sama Tuhan. Di tengah kondisi seperti inilah Yeremia diutus Tuhan untuk apa? Memberikan bangsa Israel, mengingatkan Israel bahwa masih ada harapan. Sekalipun mereka mengalami hal yang sangat tidak baik seperti itu, masih ada harapan dari Tuhan. Berapa tahun mereka dibuang, saudara? 70 tahun. Lama enggak ya 10 tahun ya? Lama ya, cukup lama.
Kalau mereka yang pada masa dibuang itu masih umur 10 tahun, kira-kira mereka umur 80 tahun. Kalau yang umur 20 tahun ke atas mungkin mereka sudah mati di sana ya, habis di Babylon. Sebenarnya mati di sana, mati di sini pun tidak jadi masalah bagi orang yang percaya. Yang penting dalam mati kita itu dalam iman kepada siapa? Kalau iman terhadap Tuhan, gimana pun mati tidak masalah, saudara. Tuhan yang akan mengurus kita selanjutnya, karena Tuhanlah yang menguasai segalanya ya. Di luar Tuhan itu yang jadi masalah. Kita kembali lagi ke kisah Yeremia ini ya. Yeremia diutus untuk memperingati bangsa Israel dalam masa-masa keterpurukan mereka. Karena apa? Di Babel itu mereka kondisinya seperti itu. Akhirnya Yeremia menulis surat kepada mereka yang isinya bahwa orang Israel harus hidup normal di sana. Dikatakan tadi harus bikin rumah untuk didiami, bikin kebun anggur untuk ditanami. Mereka harus menikah, mereka harus menikahkan anak-anaknya untuk apa? Supaya mereka punya keturunan, supaya mereka nggak musnah di sana. Jadi orang Israel itu diminta untuk hidup normal seperti di negara. Berat enggak ya? Kira-kira ya? Berat. Karena apa? Mereka di negeri asing, di tanah yang nggak dikenal. Sedangkan orang Israel itu punya hukum bahwa mereka harus menikah dengan sesama orang Israel. Jadi mereka harus menikah dengan sesama yang Yehuda yang ada di sana. Mereka pokoknya harus tetap survive. Jadi mereka tidak boleh menyerah dengan keadaan. Mereka harus tetap kuat, sekalipun kondisi menekan mereka, mendera mereka sedemikian beratnya, mereka harus tetap hidup. Intinya tidak boleh menyerah. Mereka tetap harus survive selama 70 tahun itu. Kalau mungkin ada yang meninggal dan membuang, ya sudah, tidak masalah. Yang penting meninggalnya adalah di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kemudian Yeremia juga minta agar mereka berusaha sebaik mungkin, bekerja sebaik mungkin supaya apa? Kota mereka jadi sejahtera, saudara. Jadi kalau kotanya sejahtera, orang yang bisa hidup dengan tenang, mereka juga masih sejahtera. Ini bagi kita saat ini juga penting ya. Usahakan dimanapun kita berada, orang Kristen ini bisa membuat lingkungan kita sejahtera. Kalau saudara yang bekerja sebaik mungkin supaya apa? Pimpinan saudara tambah sejahtera. Kalau pimpinan saudara tambah sejahtera, kesejahteraan itu akan kembali kepada saudara dalam bentuk gaji atau upah yang lebih baik lagi. Tapi kalau bekerjanya tidak baik, bekerjanya asal-asalan, ya otomatis juga responnya dari bos sendiri juga pasti akan kurang baik. Orang Israel dituntut seperti itu. Mereka dimanapun di sana, tidak ada di daerah Babel itu, mereka harus bekerja sebaik mungkin. Mereka harus bertani, nanam anggur, mungkin nanam gandum di sana. Mereka tetap harus berusaha supaya apa? Mereka memperoleh kesejahteraan. Karena apa? Kalau mereka tidak sejahtera, kotanya juga nggak sejahtera. Kalau kotanya nggak sejahtera, mereka juga semakin susah hidupnya. Namanya orang kalau kerja, apalagi kerja di pembuangan ya. Kalau pimpinannya tidak senang, pimpinannya tidak suka dengan hasil kerja mereka, otomatis kadang mereka akan jadi lebih susah lagi. Jadi pelajaran bagi kita saat ini, dimanapun kita berada, tetap harus bisa mengusahakan sejahtera dimana kita berada dengan apa? Minimal jujur. Kalau kita jujur, orang akan tenang terhadap kita. Sebagai pegawai, kalau kita jujur, pimpinan juga suka terhadap kita. Tidak usah neko-neko istilahnya ya. Bekerja sesuai dengan apa istilahnya job bisnya, dan usahakan itu semaksimal mungkin. Kemudian pada masa itu juga banyak sekali nabi-nabi palsu yang mempengaruhi orang-orang Israel. Nabi-nabi palsu ini memberikan harapan palsu pada mereka bahwa pembuangan ini sementara, pembuangan tidak lama. Akan ada terobosan dari Tuhan untuk membebaskan kita sehingga kita bisa segera kembali ke Yerusalem lagi, ke Yehuda lagi. Padahal Tuhan sudah terjadi di Babel ini selama 70 tahun. 70 tahun ini satu masa yang panjang dan segala hal bisa terjadi dalam masa itu. Karena itu Yeremia juga mengingatkan agar orang-orang Yehuda yang di pembuangan ini memulai kembali kehidupan keagamaan mereka. Sehingga di sana pada waktu itu mulai dibangun lagi yang namanya sinagog ya. Jadi tempat ibadah orang Yahudi disebut sinagog ya, karena mereka sudah tidak punya bait Allah lagi di Babel. Mereka mulai membangun persekutuan kecil dengan imam-imam yang dibuang itu yang memimpin ibadah di sana. Jadi di antara imam itu pasti ada yang tahu-tahu, ada mungkin yang imam tidak tahu sama sekali ya. Pasti mereka yang tahu dan mereka yang mengajarkan kepada orang-orang Israel sudah mulai patah hati, mulai patah semangat karena dibuang dari Yehuda, dari Yerusalem ke Babel itu.
menghadapi orang seperti ini tidak mudah, saudara. Menghadapi orang yang putus asa, putus semangat itu berat. Jadi untuk membangunkan keimanan mereka itu juga saya yakin para nabi yang ada di sana, Yeremia termasuk juga imam-imam yang di sana juga pasti mengalami tantangan yang berat sekali. Bagaimana tidak berat? Yang katanya punya Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, kok tiba-tiba dikalahkan oleh Babel yang punya dewa namanya Marduk ini. Marduk atau Marduk ya. Sehingga mereka bilang semangat. Buat apa melayani Tuhan yang sudah kalah? Itu dalam pikiran mereka. Tetapi dari waktu ke waktu, dari perjalanan sehari ke sehari, akhirnya iman mereka mulai dibangun lagi, dibangkitkan lagi oleh diri suatu iman dari ini dan juga imam-imam yang di sana, sehingga mereka mulai bekerja lagi, mereka mulai bangun rohanianya, dan ini bagus bagi bangsa Israel ya, bangsa Israel Yehuda, karena dalam sejarahnya sendiri Israel sendiri juga tidak kalah ya, dihajar oleh bangsa Asyur, mereka dibuang ke Asyur, sedangkan Yehuda sendiri dibuang ke Babel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita lihat pada pagi ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil di dalamnya ya. Jadi bagaimana konklusinya? Untuk pengalaman-pengalaman yang buruk, kita tidak perlu mengalami sendiri, saudara. Misalkan satu contoh, orang di penjara itu tidak enak. Saudara tidak perlu masuk penjara untuk membuktikan bahwa di penjara itu tidak enak. Melawan Tuhan itu hukumannya tidak enak, dicampakkan, dihajar, bahkan sampai mati. Saudara tidak perlu mengalami seperti itu untuk membuktikannya. Cukup kita belajar dari sejarah masa lalu yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Tuhan itu konsekuensinya serius sekali. Bayangkan orang Israel, mereka orang tuanya yang berdosa, anak-anaknya itu menanggung beban, cucu-cucunya itu menanggung beban, dan lebih ngeri lagi pada masa itu penyembahan berhala itu luar biasa, sampai-sampai anaknya dikorbankan, dibakar, dibendinom kepada dewa Molok. Itu sesuatu yang luar biasa. Dosa dari penyembahan berhala kutuknya bisa sampai generasi ketiga dan keempat. Bayangkan saudara sebagai orang tua kalau mengalami seperti ini, orang tua yang berdosa, anaknya, cucunya, buyutnya, tangganya juga masih menerima konsekuensi dari dosa itu. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus benar-benar mengambil sikap hati-hati dalam menyikapi satu hal. Jangan sampai kita yang salah, kita yang terpeleset mengambil keputusan, anak cucu yang menanggung akibatnya. Karena itu sikapi baik-baik keadaan yang ada. Jangan gegabah dan mengambil keputusan terutama untuk hal-hal yang penting ya. Perlu benar-benar dipikirkan konsekuensinya, perlu benar-benar kita berdoa sama Tuhan supaya diberikan hikmat untuk menentukan pilihan yang tepat. Itu salah satu hal yang bisa kita ambil dari pelajaran dari bangsa Israel, saudara. Kemudian setiap kita pribadi juga dituntut untuk bersikap. Saudara yang masih muda juga harus bisa mengambil sikap secara tepat dan benar. Jangan sampai saudara yang masih muda salah mengambil keputusan, orang tua dan keluarga yang menanggung akibatnya. Nah, satu contoh adalah ada seorang anak muda yang salah mengambil sikap, misalkan terhadap narkoba. Kalau sudah kena narkoba, dia bukan dia sendiri yang kena, keluarganya, bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, semuanya terpengaruh nanti kena imbasnya. Jadi kita harus benar sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, taat firman Tuhan, jangan sembarangan dalam hidup ini. Ingat saudara, hidup itu gak bisa buat main-main. Kalau orang main game, salah, kalah bisa di-restart lagi, tetapi kalau hidup gak bisa di-restart. Konsekuensi jalan terus. Jadi tidak bisa dibuat main-main hidup ini. Hidup itu hanya sekali, manfaatkan sungguh-sungguh, jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Karena penyesalan di kemudian hari itu sudah, istilahnya sudah tidak ngefek lagi. Apa yang sudah terjadi dan itu akan diingat oleh orang lain, diingat oleh mungkin generasi kedua kita nanti. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari konsekuensinya Bang Reslan tadi adalah tetaplah setia kepada Tuhan, saudara. Karena apa? Kita juga tadi nggak setia sama Tuhan itu konsekuensinya serius sekali. Saya tahu di zaman ini tidak mudah, saudara. Kalau di zaman COVID seperti ini, hidup itu susah. Banyak yang mungkin kena PHK, bahkan mungkin yang lebih parah lagi, terus tidak ada kerjaan,
tagihan jalan terus, itu lebih parah itu. Jadi dalam kondisi seperti itu, saudara tidak bisa mengandalkan kemampuan sendiri. Satu-satunya jalan adalah berkandung sama Tuhan, saudara. Kalau saudara mendapatkan sendiri, pekerjaan sudah tidak ada, tagihan jalan terus, bagaimana mau hidup seperti itu? Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Kita yang mungkin gak pernah nyangka, gak pernah mikir, gak pernah membayangkan, tahu-tahu Tuhan pakai cara pertolongan kita. Itu sesuatu yang luar biasa, mujizat yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara ya. Saya ada satu kesaksian ya. Saya dulu pernah muda, saudara. Setiap kita pasti pernah muda ya. Saya pernah muda dan saya pernah mengambil keputusan yang salah dari hidup saya. Keputusan yang fatal yang akhirnya membuat keluarga saya berantakan. Jadi pada waktu itu saya mengambil keputusan yang salah sehingga saya mengakibatkan keluarga saya hancur dan saya harus diasingkan, saudara. Dulu keluarga saya diasingkan ke Babel karena mereka melanggar perintah Tuhan. Saya diasingkan oleh hakim karena saya menurut jalan sendiri. Jadi saya diasingkan ke dalam beberapa tempat ya, pindah-pindah dari Banyuwangi, Banyuwangi sampai di Kalisosok saya. Jadi saya pas di sana. Karena apa? Saya salah mengambil keputusan, saudara. Bukan hanya itu, saya kehilangan kartu saya juga waktu itu. Ini kalau bisa di-restart, memang tak restart hidup saya, tapi itu tidak bisa di-restart hidupnya. Makanya jangan main-main mengambil keputusan hidup ini. Hidup tidak boleh dibuat main-main. Kalau main-main nanti akibatnya tidak baik. Ya untungnya ya, waktu saya masih di Jember itu saya punya teman yang masih Alkitab. Saya bicara Alkitab, saya ini bertobat. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat keluarga saya, saudara. Sampai akhirnya saya di Kalisosok, saya di masa di sana. Pulang pun juga masih mengalami masalah yang berat, saudara. Saya tinggal mati ibu saya. Tidak tahu ibu saya meninggal, saya tidak tahu. Saya tinggal kawin pacar saya. Bayangkan, bertahun-tahun saya 6 lebaran saya di dalam. Kemudian saya pulang, tidak ada punya pacar, saya sudah menikah. Sakit, saudara. Saya sudah kehilangan kaki. Sakit juga. Itulah hidup. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik pada saya. Perlahan-lahan pasti Tuhan bimbing saya supaya akhirnya saya mengalami satu hal yang baik, pemulihan sampai akhirnya saya bisa tinggal di Surabaya, saya bisa sekolah, saya bisa kerja lagi, saya akhirnya bisa punya keluarga. Sampai saya ini saya tinggal di Gresik sana di Jamai, semua karena orang Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dan cermatlah dalam mengambil keputusan. Karena kalau salah mengambil keputusan itu konsekuensinya serius sekali. Jadi kalau kita tidak hati-hati, nanti anak cucu kita bisa kena. Ya untungnya saya waktu itu menanggung seperti itu. Saya masih belum punya istri, belum punya anak. Andai kan saya punya anak, punya istri, apa enggak mereka yang menderita? Ditinggal bertahun, enggak ada yang ngasih nafkah, enggak ada yang memimpin keluarga, pasti berantakan. Jadi saudara ya, kita kembali lagi ke sini. Tuhan izinkan bangsa Israel seperti itu adalah untuk mereka belajar. Untuk mereka belajar apa? Mereka belajar menghargai Tuhan, mereka belajar setia kepada Tuhan. Karena tanpa ada kesetiaan kepada Tuhan, tanpa ada iman yang benar sungguh kepada Tuhan, yang ada adalah kehancuran dan kematian. Hukuman sudah di depan mata mereka, tapi mereka masih berontak. Sampai akhirnya bahwa datang, Yerusalem dibinasakan, dihancurkan, Bait Allah pun dihancurkan juga. Zamannya Sedekia. Sedekia adalah raja terakhir dari Yehuda. Sedekia pada waktu mencoba untuk melepaskan diri dari Babel, juga Raja Babel datang lagi dengan bala tentaranya. Nyerbu Yerusalem, mengepung Yerusalem. Yerusalem dikepung. Nabi Yeremia sendiri sudah mengatakan kepada Sedekia, sudah kamu nyerah saja kepada Raja Babel. Tapi Sedekia nggak mau terima, dia coba melarikan diri. Akhirnya ketangkap dan uangnya dibantai di depan matanya sendiri. Sampai akhirnya Sedekia sendiri juga dibutakan, dipasangi belenggu, dibawa ke Babel sebagai orang buangan. Habis sudah diudah pikirannya. Setelah dihancurkan, Yeremia dibebaskan dari hukuman. Karena pada masa Sedekia, Yeremia itu juga dihukum, dipenjara dia karena menubuatkan yang nggak baik tentang bangsa Yehuda. Ya. Raja nggak terima, pegawai nggak terima, Yeremia dihukum, saudara. Dari sini kita bisa melihat sekilas secara bangsa Israel, terutama di Yehuda ini, bahwa mereka juga ternyata mengalami seperti itu. Mereka sudah melihat
kuasa Tuhan yang luar biasa, masih juga mereka bungal, masih juga mereka memberontak. Tapi itu bukan alasan bagi kita yang hidup saat ini untuk ikutan mereka memberontak. Jangan beralasan bahwa bangsa Israel sudah melihat mujizat Tuhan aja memberontak. Apalagi yang saat ini tidak pernah lihat mujizat seperti zaman Israel. Tidak ada yang namanya orang mati dihidupkan lagi, tidak ada namanya bayang-bayang matahari dimundurkan lagi atau dimajukan, tidak ada. Tetapi kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Yesus kita boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, sehingga kita bisa ditebus dari kuasa dosa dan kita dijadikan manusia-manusia merdeka, bukan lagi budak dosa, saudara ya. Bersyukur karena itu, marilah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus tanpa digoyahkan oleh keadaan. Dunia boleh goncang, COVID boleh menggila lagi, wabah yang lain boleh datang silih berganti, tetapi iman kepada Tuhan Yesus jangan pernah goyah. Karena apa? Tuhan adalah sumber kehidupan kita, Tuhan yang menolong kita, dan Tuhanlah yang akan menolong kita dan membebaskan kita dari semuanya itu. Percaya saudara, bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Tidak peduli masalah saudara seperti apa, tidak peduli berapa berat keadaan saudara saat ini. Satu yang pasti tetap percaya sama Tuhan Yesus dan berharap sama Tuhan, pasti ada jalan keluar, saudara. Kalau coba-coba minta pertolongan di luar Tuhan Yesus, mungkin ikut nasihat teman, di sana ada orang mampu, di sana ada, ya akhirnya nanti juga tambah berantakan. Ujung-ujungnya dosa tahun menggila dan hukuman Tuhan yang akan datang untuk mengganjar dari semua itu tadi ya. Saya kira ini yang bisa sampai kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Dan sekali lagi pesan saya tetap setia sama Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kekuasaan, di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal bagi kita dan semua generasi buat kita nanti. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembali kepada Bapak Pendeta. Terima kasih. Shalom. Bapak Ibu sudah menangkap isi hati Tuhan hari ini. Amin. Firman Tuhan yang sederhana tapi padat berisi. Ya. Konsekuensi kalau meninggalkan Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Ya. Ujian hari ini, puji-pujian dari awal pujian pertama sampai pujian menjelang firman, semuanya sebenarnya menceritakan bagaimana ikrar kita, komitmen kita tetap mengiring Tuhan. Amin. Mungkin tidak ada janjian dengan soal itu. Saya juga tidak tinggal karena temanya hari ini, karena yang khotbah dari Pak Sunomo. Tapi hari ini kita dikuatkan mulai pujian pertama, kedua, ketiga, sebut tentang bagaimana pengiringan kita akan Tuhan. Iya, bangsa Israel tadi dikatakan namanya pada waktu zaman dulu itu mujizat, kayaknya di depan mata itu laut terbelah, kemudian yang Musa makan tongkat jadi ular jadi tongkat dan sebagainya. Tapi ya tetap aja namanya Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Di hari ini kita diingatkan oleh hambanya, diingatkan oleh firman Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan mau memberikan kita janji masa depannya penuh harapan, bukan kecelakaan. Asal kita tidak meninggalkan Tuhan, tidak keluar rel. Kira-kira apa sih, kalau saya boleh mungkin menambahkan sedikit, Tuhan, saya nggak berbuat dosa, saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kira-kira kita pernah sombong enggak? Kita pernah suam-suam kuku? Kita pernah meremehkan janji Tuhan enggak?
bisa dijawab di dalam hati. Iya. Mungkin tidak seperti bangsa Israel, menyembah patung emas dan sebagainya. Tapi kita sudah menyembah yang lain, menyembah mamon yang lain. Pada waktu Tuhan mungkin belum beracara, belum memberikan menjawab doa kita, belum memberikan mujizat, kita tetap setia enggak? Atau kita pernah ngambek sama Tuhan? Sudah enggak gereja-gereja, tidak Tuhan. Biar mulai hari ini, pagi ini kita bertobat tiap hari ya. Kita tidak pernah sempurna. Kalau kita ada kesombongan, kalau kita yang anak-anak muda pernah melawan orang tua, pada orang tua melakukan sesuatu yang untuk kebaikan, tadi diingatkan jangan sampai salah mengambil keputusan ya. Kisah dari Pak Sunoto memang tidak diceritakan kenapa itu kakinya jadi satu ya, itu akibat meninggalkan Tuhan dan berurusan dengan pihak yang berwajib. Tapi Tuhan tidak pindahkan Pak Sunoto dari gelap menjadi terang. Ada harga yang harus dibayar. Iya. Seandainya tadi kata Pak hidup bisa di restart enak. Kalau HP bisa di restart. Tapi kalau kehidupan bagaimana kita merestart? Tapi tidak pernah ada kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat. Dalam firman Tuhan dikatakan kalau Tuhan mengizinkan, Dia masih setia, seakan-akan Tuhan masih memberi kesempatan, bukan untuk terus menyimpang, tapi anggaplah kesabaran Tuhan untuk kita bertobat. Amin. Untuk menerima janji Tuhan. Ya. Kalau muda kalau diingatkan orang tuanya malah mau mencari yang terbaik untuk jodohnya. Amin. Orang tua, amin. Orang muda, amin. Kalau dilarang orang tua, amin. Ya. Kita hari ini diingatkan Tuhan masih sabar. Ya, percaya Tuhan tidak akan membiarkan kamu sendiri. Asal kamu tidak keluar real. Ini kebetulan gambarnya real ya. Seperti orang tua ini menjemput anaknya, ayo balik ke rumah. Hari ini firman Tuhan indah. Hari ini firman Tuhan menegur. Kelihatannya disampaikan dengan santai. Tapi kita lihat kembali ke kita masing-masing. Pemain musik silakan ke depan. Coba kita introspeksi. Kira-kira kita sudah sempat keluar real, sudah sempat ngambek sama Tuhan. Kalau Tuhan masih sabar, because He's so good to you and me. Jangan pernah anggap kesabaran Tuhan sesuatu yang terus-menerus ya. Wabah COVID begitu luar biasa kemarin, 2 gelombang itu sudah menyapu sekian juta orang ya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, sadarkah kita kalau kita pilihan Tuhan? Kalau kita masih bernafas, apapun kondisi kita, apapun dosa yang pernah kita perbuat, Tuhan sayang. Pujian yang sebelum firman tadi, biarlah kita semua kita sepanjang hidup kita mau capai garis finish seperti Rasul Paulus katakan, aku melakukan di belakang menuju ke depan karena kita berlomba-lomba atas pertandingan diwajibkan bagi kita, sehingga kita tiba di garis finish itu. Ini yang kita perlukan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di hati. Meskipun masalah mungkin menderita,
Meskipun masalah itu datang, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mungkin masalahmu belum berhenti, mungkin Tuhan belum menjawab doamu. Yang perlu kita bersungguh di kaki Tuhan, menantikan Yesus. Engkau baik. Tuhan, ini doa kami tidak pernah melepaskan-Mu. Biarlah seumur hidup kita akan mengiring Tuhan. Kita mau masuk dalam rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera, bukan rangka kecelakaan. Atau kita masih berkubar dalam lumpur kelemahan, kesombongan, keakuan, atau kita masih tetap di zona nyaman kita. Jangan pernah ada berpikiran, oh aku berhenti beribadah, berhenti melayani Tuhan. Hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan kehendakmu, hati-hati dengan perkataan. Dia tahu. Yesus, sudah pakai berdiri. Jangan sampai Tuhan murka.
Biar kesabaran Tuhan itu membuat kita dekat. Anugerah Tuhan itu ada pada kita. Rancangan yang terbaik dari Tuhan itu kepada kita. Katakan ini aku Tuhan. Biar seumur hidup kita mau meniru kehendakmu, yes Biar kami Tuhan belajar dari Israel Tuhan. Kami mau Tuhan Kau pimpin seumur hidup kami. Biarlah kami Tuhan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Meskipun masalah ada di depan kami, Tuhan pegang tangan kami. Seperti janji-Mu, Engkau tidak biarkan kami sendiri. Engkau beserta dengan kami. Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Sampai Maranatha kami akan mengiring-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Bapak Sunoto, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan bersama istri, sehingga apapun yang dilakukan Tuhan berikan perkenanan, Tuhan berikan penyertaan sehingga berhasil. Amin, amin. Hidupannya menjadi terang dan garam bagi masyarakat di sekitar cermin Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu apapun yang dilakukan, memberkati. Terima kasih Tuhan, dan kami semua mendapat berkat rohani hari ini dalam nama Yesus. Turun atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Puji-Nya Kau baik. Puji-Nya. Dalam nama
Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang Tuhan satu-satunya penyembuh, pemulihku, kekuatanku. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami boleh melaksanakannya sepanjang mulai permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kita kembali. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Ia percaya, katakan